Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa relawan Anies Baswedan namanya Humanis ini sampai sekarang ini masih eksis begitu kan ya di membantu korban banjir. Artinya secara tidak langsung bahwa sosok Anies Baswedan tidak mangkul beras begitu kan ya, justru yang dipertontonkan kepada publik itu adalah bantuan secara keikhlasan begitu kan. Oh, alamat taman hebat ini masuk ke nama Lombok. Mana mana? Tiba, ini sana. Membantu masyarakat dengan bukan membangun pencitraan. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Karena memang ada memang anggota dewan misalnya begitu kan. Pejabat-pejabat yang hadir di situ ada mangkul beras, ada sapu-sapu rumah orang begitu kan ya, bersih-bersih sana sini, ada nyicipin makanan dan sebagainya. Tapi masyarakat justru melihat wah itu pencitraan begitu. Nah, salah satu yang kemudian dilakukan Anies Baswedan ini menarik begitu kan. Ya, menarik ya. Salah satunya begini. Nah, ketika bantuan ya saling mengulurkan tangan di situ sebagai bentuk inilah bantuan dari masyarakat. Bukan mangkul-mangkul cekrek-cekrek sana sini begitu. Mengapa di berbagai media sosial sosok Anies Baswedan ini begitu kan ya kelihatan memang sebuah keikhlasan yang murni yang keluar dari hati seorang sosok Anies Baswedan dan relawan humanis. Bayangkan tanpa dibantu oleh rakyat, tanpa ada kerumunan sana sini, biasa aja begitu kan. Biasanya kalau ada pejabat yang datang itu kan biasanya kan cekrak-cekrek. Tapi inilah sebagai leaders yang kuat begitu. Makanya saya melihat bahwa sampai sekarang termol itu masih belum kelihatan begitu. Ya, termol ada nggak penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera, di Aceh dan sebagainya? Ada nggak? Nggak ada, bro. Mana ada yang bicara tentang banjir? Nggak ada. Kalian mana bicara relawan Jokowi? Ini saya bukan politik ya. Kalian memframing negatif tentang Pak Anies. Ini bukti kalau beliau itu punya relawan humanis. Relawan humanis ini selama ini melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk beberapa saat ini relawan humanis yang dipimpin langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan melakukan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ini buktinya. Mana relawan Jokowi dan para pendukung Prabowo? Yang ada apa? Hanya nyinyirin. Jadi artinya apa? Artinya orang yang peduli terhadap saudara-saudara kita itu sudah kelihatan di situ begitu. Jadi ya mereka mungkin tidak menguntungkan begitu. Artinya apa? Artinya mungkin ngapain sibuk dengan soal bantuan saat ini. Mungkin cara berpikirnya seperti itu begitu. Makanya sampai sekarang banyak yang mempertanyakan kemana sih ya orang-orang termol di situ begitu kan ya, kepedulian ya, persaudaraan, mengulurkan tangan, gotong royong bersama. Saya ini sangat penting sekali begitu. Setelah relawan Anies Baswedan dan humanis di situ ngangkut bantuan di situ, ini menunjukkan bahwa saya berbicara di luar politik begitu kan, ada rasa empati yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita berbicara soal politik, maka orang akan mengatakan, "Wuih, Anies pencitraan, Anies sana sini," begitu. Itulah penafsiran mereka. Tapi menurut saya pribadi, karena sosok Anies Baswedan ini adalah humanis begitu kan ya. Mau berbicara apapun ya silahkan, gak ada masalah begitu. Mau berkomentar apapun, tapi bukti nyata dari sosok Anies Baswedan itu benar-benar dilakukan begitu, bukan omon-omon. Jadi ini kebanggaan yang sangat luar biasa, bro. Ini bayangkan ketika Anies Baswedan bersama anak-anak menghibur di situ begitu kan. Berbeda dengan wakil presiden. Sekarang wakil presidennya kemana ini? Kok nggak nongol lagi begitu kan? Ya, Presiden Prabowo Subianto sudah 2 kali loh begitu. Wakil presidennya masih belum nongol.
Ya, apakah mungkin karena Sumatera dan Aceh basisnya Anies Baswedan? Apakah seperti itu logikanya? Tidak seperti itu, begitu kan ya? Logikanya jangan seperti itu begitu. Siapapun pilpres ya sudah Anies Baswedan sudah menerima kekalahan itu begitu. Saat saudara-saudara kita lagi membutuhkan, ayolah kita bergandengan tangan. Ini adalah musibah besar ya. Jadi gini, ada satu anak sama keluarganya tinggal di sebuah desa. Desanya tempatnya di tepi sungai. Serem? Enggak serem ini? Tidak. Tidak serem. Serem. Ini tinggal di tepi sungai. Terus ada apa itu? Nah, terus di desa itu ada banyak keluarga yang tinggal di sana. Terus ada satu anak namanya Badu. Siapa namanya? Badu. Jadi Budi. Ya, nah, bukan Budi, Badu. Nah, si Badu ini suka main ke sungai. Dia main ke sungai. Terus satu ketika dia ingin bikin semua orang di kampungnya jadi ramai. Dia bilang begini, di sungai dia di sungai kan? Terus tahu-tahu dia teriak, ada buaya. Apa yang terjadi? Semua orang dengar itu berlarian semuanya ke tepi sungai. Mau menyelamatkan Badu kan? Karena ada buaya. Semua lari. Ketika sampai ke sana ternyata nggak ada buaya. Badunya ketawa terbahak-bahak. Wah, ketipu ketipu. Udah kan orang-orang marah tuh, pulang lagi ke rumah. Gak lama lagi Badu main lagi tuh. Dia teriak lagi. Kalau kemarin dulu dia teriaknya ada buaya kan? Sekarang dia teriak, aku digigit buaya, kata dia. Apa yang terjadi? Semua orang lari dari kampung itu. Semuanya ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata Badu nggak digigit buaya. Wah, Badunya ketawa. Semua ketipu, ketipu, kata dia. Terus orang pulang. Nah, nggak lama lagi Badu jalan-jalan di tepi sungai. Ketika jalan tepi sungai, ada buaya beneran. Buayanya, gitu. Buayanya, Badunya kaget, loncat, teriak keras sekali. Buaya, ada buaya. Orang-orang di kampung usaha nggak percaya. Dia masih gigit buaya, teriak. Tolong, aku digigit buaya. Nggak ada yang datang menolong. Kenapa? Semua bilang, Badu bohongin kita itu. Digigit dia sama buaya. Tidak ada yang membantu. Nggak ada yang menolong. Sampai luka. Akhirnya Badunya melari. Seperti berkelahi lawan buaya. Dia luka di sini. Dia lari ke kampung. Ketika lari ke kampung sudah penuh darahnya di sini. Semua orang kampung kaget. Badu kenapa? Aku digigit buaya. Tidak ada yang menolong, katanya. Gak ada yang menolong, semua diam. Terus orang di sana bilang, Badu, lain kali kamu gak boleh bohong. Kalau kamu bohong, orang jadi tidak percaya. Ketika kejadian betul, tidak ada yang membantu. Apa pelajaran di sini nih? Tidak boleh apa? Bohong. Harus apa? Jujur. Kalau bohong, akhirnya orang jadi tidak apa? Percaya. Jadi jangan seperti Badu. Karena seperti Badu, akhirnya tidak dipercaya. Di saat dia butuh pertolongan betul, tidak ada yang membantu. Iya, nggak percaya. Di sini nggak ada yang seperti Badu kan? Nggak ada, semua jujur. Tinggalnya di sini tepi sungai bukan? Iya, tepi sungai. Ada buaya nggak di sungai ini?
Ada? Ada yang pernah lihat? Sekali-kali orang nanti Gresik. Besok ceritanya lebih banyak lagi. Malam ini satu dulu. Oke? Besok lagi ya? Oke. Nah, pada tidur sekarang? Enggak. Belum ngantuk. Karena ada bapak ini kan nggak ngantuk kan? Kalau bapak ini Ya, musibah besar kita harus saling membantu, saling bahu membahu begitu kan. Ya ketika saudara-saudara kita lagi dibutuhkan, ya lagi membutuhkan kita begitu. Nih, nampaknya ada yang bercaption begini begitu. Ya, ini coba kita lihat ya. Ini menarik ya. Distribusi bantuan sembako ya Kota Lintang bawah ya Aceh Tamiang. Anies lagi ngajarin panggul beras yang benar. Alhamdulillah bantuan dari Humanis Project begitu kan sudah sampai di Aceh Tamiang ya. Ini kloter pertama begitu kan ya. Semoga saja nanti ada gitu. Orang Seman ya jangan samakan sama orang yang bodoh mas ya. Sosok orang yang amanah seperti Pak Anies tidak butuh pencitraan dunia, sudah bisa menilai bahwa beliau itu akan tetap bercahaya dimanapun berbeda. Padahal bukan pejabat, bukan menteri, bukan presiden, bukan wakil presiden begitu kan ya, bukan siapa-siapa tapi rakyat kecil. Ketika rakyat kecil ini saling membantu satu sama lain terhadap saudara-saudara kita, itu akan dikenang begitu kan ya. Bukan lagi kemudian ya bantuan dari ini, bantuan dari itu begitu. Semoga saja tidak ada bantuan dari wakil presiden. Kenapa bang ya? Kalau ada bantuan bertuliskan nama wakil presiden, ini bisa saja bersaing dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sudah ada tulisan itu bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Oke lah begitu kan, nggak ada masalah. Juga nanti mungkin ya suatu saat nanti mungkin ada bantuan dari wakil presiden. Tidak mau kalah pada akhirnya ya. Jadi artinya apa? Artinya saya melihat bahwa dari sisi kemanusiaan begitu kan, kita harus sama-sama butuh untuk ya saling membantu saudara-saudara kita. Ya masalah politik ya biarkan, letakkan aja politik itu begitu. Sesama rakyat kita itu saling menjaga toleransi yang kuat. Artinya apa? Artinya saling menjaga begitu kan, saling menghargai. Ini yang benar ada kerjasama bukan one man show. Satu karung dipangkul sendiri oleh Zulhas. Kedua berapa karung sih dia? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Nampaknya memang top Anies Baswedan ini ya, memang top ya. Jadi terhibur begitu kan. Artinya ketika sosok Anies Baswedan malam-malam ya datang ya, tidak ada lampu di situ begitu kan. Kata Bahlil masih ada lampu. Dan sekarang ini pakai ini. Yang suruh coba dengerin Pak nyanyi, ternyata aslinya nggak Samyong itu. Ini banyak sekali. Ya biasalah begitu kan. Ya biasalah. Ini Anies Baswedan masih pakai alat seadanya begitu. Ini masih apa namanya, masih belum nyala 100% begitu kan. Ya berbeda dengan pernyataan-pernyataan Bahlil yang mengatakan bahwa Aceh begitu kan 93% sudah menyala. Jadi pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto kena prank begitu. Ngeri bos, ngeri. Jadi saya melihat bahwa sosok Anies Baswedan ini bedalah dengan termon-termon begitu kan ya. Bayangkan Anies Baswedan ini mau diletakkan dengan orang biasa dia cocok ya, mau diletakkan dengan orang-orang akademisi dia cocok ya, terus kemudian mau diletakkan dengan orang-orang pengusaha siapapun begitu kan ya, itu cocok begitu. Karena apa? Karena idealis itu tidak bisa dikalahkan. Artinya dia sudah punya gagasan secara permanen begitu kan. Mau dibawa ke kapanpun dia permanen. Bukan pelangak-pelongo, bukan loading sana sini begitu kan. Ya cari jawaban muter-muter lempar sana, bukan. Tapi memang idealisnya sangat kuat sekali begitu kan. Jadi
inilah yang kemudian sebenarnya harapan masyarakat begitu kan ya. Punya pemimpin-pemimpin seperti itu begitu. Terlepas mau Anies mau nyalon lagi silakan, gak ada masalah begitu. Tapi ini kan persoalan bangsa dan negara kita. Artinya kemanusiaan di situ saling bantu-membantu. Beda dengan termol-termol. Beda dengan termol-termol begitu kan ya. Ada termol ya hanya nyinyirin, hanya bulian begitu kan. Tapi untuk bagaimana ya mempererat untuk bergandengan tangan bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita, ada nggak yang berspek up seperti itu? Ya, spek amannya nanti mungkin dianggap pencitraan dan sebagainya. Padahal ini soal kemanusiaan. Saya sudah katakan sejak awal, mau pencitraan kayak mau apa kayak, yang penting membantu saudara-saudara kita. Ya, ya di satu sisi bantuan negara begitu, satu sisi adalah bantuan kemanusiaan. Ya, dalam artian adalah bagaimana warga negara kita itu peduli. Masa kita saudara-saudara kita bisa membantu negara lain begitu kan ya akibat perang sana sini, masa negara kita sendiri tidak bisa membantu begitu. Itu kan logikanya. Saya kira sosok Anies Baswedan itu sudah luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.